Apa yang akan saya paparkan di sini hanyalah sebuah gnosis personal yang dihasilkan dari proses penelitian pribadi untuk kesenangan pribadi, sehingga tidak patut dijadikan sebuah kebenaran. Jadi para pemirsa harap menggunakan kesadaran spiritual dan kompas moral masing-masing dalam menilainya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu Tuhan dalam kompleks memori sosial agama Abrahamik. Saya menyadari gnosis ini merupakan barang terlarang dan mungkin dapat memicu rasa tidak nyaman di batin, kemarahan, kegilaan, serta melelehnya otak manusia. Untuk menghindari hal tersebut, saya akan menggunakan kode Hu dan Arbab untuk merujuk pada entitas yang akan saya bahas. Hu adalah sesosok entitas dari semesta lain yang menjadi penghubung antara sang sumber dengan para kesadaran agung yang terlahir dalam wujud manusia. Ia termasuk dalam golongan pencipta, namun ia bukan pencipta manusia atau alam material ini. Hu adalah pencipta konsep hukum sebab akibat dan keseimbangan. Ia menjadi diagung-agungkan di antara bangsa Tuhan setelah ia mampu menciptakan pohon pilar surgawi, atau dalam suatu naskah pohon tersebut dikenal sebagai pohon Sidratul Muntaha. Apakah itu pohon yang sama? Ataukah hanya serupa tapi tak sama? Coba ditelaah dengan saksama. Hu memiliki alam personal, sebuah kekaisaran yang letaknya berada di dimensi di balik puncak pohon pilar surgawi. Ia bertahta di sana cukup lama, bahkan sebelum alam material dibentuk. Lama-kelamaan Hu merasa bosan dengan kehidupannya. Lalu ia menciptakan kloning dirinya sendiri. Ada banyak kloning yang ia ciptakan. Para kloning ini kemudian dikenal sebagai arbab. Para arbab diperintahkan untuk menyebar ke segala penjuru jagat raya. Salah satu dari arbab itu kemudian sampai di alam material semesta ini yang saat itu sudah dibentuk dan nyaris sempurna. Arbab mulai mengeksplorasi alam material tersebut. Ia terpukau dengan keindahan dan pesona alam tersebut, lalu mencoba mencari tahu siapa gerangan yang telah menciptakan alam ini. Lantas datanglah kepada Arbab, sang pembangun alam material, Yaldabaoth. Dengan bangga ia mengenalkan dirinya sebagai satu-satunya pembangun alam material. Padahal itu tidak benar. Bukan Yaldabaoth seorang diri yang membangun alam material ini. Ada banyak entitas yang berkontribusi di dalamnya. Yaldabaoth meminta Arbab untuk tunduk padanya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Namun Arbab dengan tegas menolak. Karena Yaldabaoth bukan penciptanya, melainkan Hulah penciptanya. Saat Arbab mengemukakan bahwa ada pencipta lain, Yaldabaoth murka dan menuduh Arbab berbohong. Arbab sampai harus menunjukkan wujud Hu yang ada dalam hati dan jiwanya. Namun Yaldabaoth tetap ngotot bahwa tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Arbab jengah, ia tak mau menghadapi kebodohan Yaldabaoth, sehingga ia pergi meninggalkan makhluk itu. Untuk sesaat, Arbab terpikir untuk menciptakan alamnya sendiri. Tapi ia berencana menciptakannya di tempat yang jauh dari Yaldabaoth. Arbab memohon petunjuk Hu, lalu Hu mengarahkan ia ke utara. Arbab pun pergi ke utara dan mendapati ada 9 bintang terang. Pada zaman ini bintang-bintang itu adalah bintang yang membentuk konstelasi Andromeda. Arbab masih melanjutkan perjalanannya. Ia menyeberang ke alam non-material yang ada di konstelasi tersebut. Tepatnya ada di alam yang saya identifikasi sebagai Empiria. Arbab kemudian mulai menciptakan alamnya sendiri sesuai dengan citranya. Alam itu bernama Jannat. Ia menciptakan aturan, lalu menciptakan makhluk-makhluk yang akan melayaninya. Makhluk-makhluk itu hanya berupa siluet cahaya berbentuk humanoid dengan aura dan sayap berkobar-kobar. Mungkinkah itu ras malaikat cahaya? Mungkin saja demikian, mungkin itu makhluk yang lain. Untuk memudahkan dalam narasi, saya akan mengidentifikasi makhluk tersebut dengan sebutan Nariat. Maknanya ialah mereka yang cahayanya berkobar-kobar. Para Nariat adalah instrumen bagi Arbab untuk mengimplementasikan kehendaknya. Nariat sangat berdedikasi kepada Arbab. Setiap saat mereka menyembah dan mengagungkan Arbab. Lambat laun, Arbab mulai melupakan kesejatian dirinya. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah kloning dari Hu. Segala yang mampu ia lakukan karena Hu bersemayam dalam hati dan jiwanya. Arbab menjadi tertelan rasa bangga sehingga menganggap dirinya berkuasa. Ia menyembunyikan fakta bahwa ia hanya kloning dari entitas yang lebih tinggi dari alam keberadaan yang lebih tinggi.
Menyadari bahwa dirinya tidak kekal, maka Arbab berusaha mencari cara agar ia tetap kekal. Lantas ia memerintah para Nariat untuk menciptakan matriks di planet-planet yang penduduknya masih terbelakang. Mentalitas makhluk di planet tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk sebuah kompleks memori sosial di mana Arbab adalah seorang Tuhan Maha Kuasa dan penguasa jagat raya. Makhluk-makhluk malang itu menyembah Arbab dari generasi ke generasi. Ketika mendengar ada makhluk di sebuah planet bernama Bumi, Arbab pun ingin meluaskan matriksnya ke planet itu. Namun ia kalah cepat dengan makhluk-makhluk lain yang lebih dulu membangun matriks di sana. Dan ia juga menyadari ternyata sistem bintang tempat Bumi berada itu ada dalam otoritas Yaldabaoth. Ia tak peduli dengan itu dan mulai membangun matriksnya di Bumi. Secara berkala ia memanen energi mental manusia untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebagian dewa-dewi Arabia kuno itu merupakan ciptaan Arbab. Mereka mula-mula diciptakan bersamaan dengan para Nariat, hanya saja mereka menempati posisi yang lebih tinggi dari Nariat. Karena mereka menyandang gelar sebagai anak-anak Arbab. Sebutan bagi bangsa ini adalah alihat yang maknanya berarti para penguasa yang menjadi wakil bagi penguasa tertinggi. Totalnya ada 99 alihat yang diciptakan oleh Arbab. Masing-masing adalah representasi kualitas keilahiannya yang dikenal sebagai Asmaul Husna. Ketika Arbab hendak mendirikan kerajaannya di Bumi atau lebih tepatnya sebuah matriks, ia mengirim para alihat ke Bumi pada zaman sebelum Noah. Mereka datang tak lama setelah kedatangan para Irim. Karena di Bumi saat itu sudah banyak bangsa-bangsa penguasa, mereka pun terlibat sengketa dengan para penguasa yang lebih dulu ada. Mereka terusir ke dataran yang kini kita kenal sebagai Jazirah Arab. Para alihat segera menyusun rencana. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendirikan sebuah markas, kerajaan, surga atau apapun itu sebutannya. Mereka membangun kerajaan di alam etrik atas. Secara material itu berada di langit yang berawan tebal. Kerajaan mereka menyerupai sebuah pulau-pulau yang mengapung. Semuanya terbuat dari kristal yang indah. Ketika Jazirah Arab mulai berpenghuni, mereka mulai menciptakan kompleks memori sosial guna memenuhi tugas dari Sang Junjungan. Melalui kompleks memori sosial itulah mereka memengaruhi kehidupan manusia. Mereka melakukannya secara perlahan hingga fondasi yang mereka bangun semakin kokoh. Setelah fondasinya kokoh, mereka tinggal mengamati, bersabar, dan menunggu waktu yang tepat untuk memanen. Di lain pihak, Hu yang terus mengamati penyelewengan yang dilakukan Arbab berencana untuk memberikan peringatan kepada Arbab. Hu kemudian memohon kepada sisi femininnya yang disebut Naurah untuk mengejawantah ke Bumi. Naurah kemudian melepaskan sedikit percikannya untuk terlahir ke dunia manusia. Pengejawantahan Naurah itu dikenal sebagai Ahmad. Arbab sudah merasakan ada kehadiran Naurah di Bumi, tapi ia tak bisa menerka ia ada di mana. Ketika para Nariat berpatroli untuk mencari korban yang bisa diprogram mentalitasnya, para Nariat mendapati Ahmad. Tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Ahmad adalah pengejawantahan Naurah. Namun Naurah kemudian menampakkan dirinya kepada para Nariat sehingga para Nariat menyadari bahwa selama ini mereka berada dalam ilusi Arbab. Para Nariat membelot dari Arbab dan mengabdi pada Ahmad. Salah satu Nariat yang masih setia pada Arbab melapor apa yang ia saksikan. Arbab tak percaya, jadi ia mengirim bayangannya untuk mengecek sendiri. Ia terkekeh saat mendapati anak gembala yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Arbab mendekati Ahmad dan tentu saja kedatangannya sudah ditunggu oleh Naurah. Semakin ia mendekati Ahmad, Arbab seperti ditarik oleh gravitasi yang amat kuat sehingga ia harus berlutut. Disitulah Arbab mendapatkan penampakan wujud Naurah dan ia memeringatkan Arbab untuk memohon pengampunan. Arbab tak punya pilihan lain selain memohon ampun, namun hatinya tidak tulus. Begitu ia dilepaskan, ia kembali menyusun rencana-rencana jahat untuk membinasakan Ahmad. Ketika Ahmad mulai mewartakan jalan cahaya kepada orang-orang yang pikirannya telah diprogram oleh Arbab dan mungkin juga entitas negatif lainnya, banyak yang tersadarkan dan terbebas dari matriks. Tentu saja Arbab tidak rela kalau harus kehilangan banyak mangsa. Lalu ia mengontrol pikiran orang-orang untuk memusuhi Ahmad. Memberikan fitnah-fitnah kejam.
Arbab berkolaborasi dengan penguasa lain untuk menjatuhkan Ahmad. Lambat laun ajaran yang disebarkan Ahmad menjadi lebih kuat, menyebabkan cahaya memancar dari matriks bumi dan melemahkan kegelapan. Singkat cerita, tugas Ahmad selesai, Naurah kembali kepada Hu. Seiring berjalannya waktu, ajaran yang diwartakan Ahmad mulai diselewengkan oleh manusia-manusia yang pikirannya dikontrol oleh Arbab. Bahkan Arbab berhasil menyusup ke dalam kompleks memori sosial dan merombak habis-habisan matriks tersebut. Ia memposisikan diri sebagai Tuhan dan secara terus-menerus memangsa energi mental orang-orang yang berada dalam kompleks memori sosial tersebut. Arbab menyebabkan perpecahan, kekacauan, dan peperangan. Alih-alih jalan itu akan membawa pada cahaya, pada saat ini justru membawa pada kegelapan. Tentu saja itu tidak keseluruhan, karena masih ada manusia-manusia yang berjalan di jalan cahaya dan terhubung dengan sang sumber melalui Hu sebagaimana ajaran Naurah alias Ahmad. Tampaknya manusia akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sepenuhnya terbebas dari matriks negatif dan pencucian otak Arbab serta para alihat. Karena Arbab dan alihat sendiri ternyata masih mencengkram matriks bumi, cengkramannya masih cukup kuat. Buktinya dapat kita saksikan dengan begitu banyaknya perpecahan, peperangan, dan penindasan yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu. Baik Arbab dan Hu sama-sama disebut sebagai Allah, namun keduanya memiliki perbedaan pada kedudukan dan zatnya. Arbab adalah allahnya orang-orang pagan Arabia yang kemudian menyusup pada kompleks memori sosial agama Abrahamik. Kedudukannya sebagai penguasa dunia dan dia mengklaim sebagai satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Dia bersifat eksklusif untuk orang-orang pagan Arabia dan sebagian penganut agama Islam. Sedangkan Hu adalah Allah yang dikenalkan oleh Ahmad yang kedudukannya sebagai sistem hukum sebab akibat dan keseimbangan, zatnya sebagai kesadaran dan kecerdasan sang sumber. Dia tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan, sebab zatnya tidak bersifat materialistik seperti Arbab. Dia melingkupi segalanya tanpa pandang bulu, tidak peduli apa sukunya, golongan, atau tradisi sakral yang diikuti seseorang. Arbab adalah Allah yang mendiktekan apa yang benar dan apa yang salah, peraturan dan hukum-hukumnya jelas dan bersifat mengikat. Dia punya perintah dan larangan yang harus ditaati. Di sisi lain, Hu adalah Allah yang berkedudukan sebagai jalan cahaya menuju kesadaran agung sang sumber. Untuk mendapatkan berkah dari Arbab, seseorang harus mengikuti tradisi sakral yang kemudian dikenal sebagai agama pagan Arabia dan agama Islam. Sedangkan untuk menuju kesadaran agung sang sumber, Hu tidak mengikat manusia pada kewajiban-kewajiban yang bersifat materialistik dan tidak melayani perkembangan kesadaran agung. Siapapun bisa menggunakan Hu sebagai jalan untuk menuju kesadaran agung sang sumber. Tidak perlu tradisi sakral alias agama, hanya perlu kesadaran dan penyerahan diri. Agama Abrahamik adalah agama atau tradisi sakral yang terstruktur dan dipatenkan, padahal mulanya 3 guru agung hanya menunjukkan jalan menuju kesadaran agung sang sumber. Itu adalah jalan hidup yang bersifat personal dan tidak bercampur dengan kepentingan politik, sosial, dan budaya. Namun, orang-orang yang berada dalam cengkraman Arbab dan makhluk-makhluk lain yang mengklaim sebagai Tuhan kemudian membentuk kompleks memori sosial yang fondasinya menggunakan ajaran atau jalan 3 guru agung yang dipadukan dengan unsur politik, sosial, budaya, dan tradisi. Arbab yang datang ke semesta ini memang cuma satu, tapi semenjak perang primordial, Arbab tidak bisa pergi dari tahtanya. Jadi dia membuat banyak bayangan dan mengirimnya ke berbagai sistem bintang bahkan planet. Di alam material ini, Arbab dikenal sebagai Rab, Alilah, Allah, dan dia juga dipanggil dengan 99 nama alihat. Arbab tidak hanya berkuasa di bumi, dia juga dipuja oleh bangsa yang tinggal di alam eterik Saturnus, Jupiter, dan Mars. Di Saturnus dia dipanggil Sawat, Ahila adalah panggilannya di Jupiter, dan di Mars dia adalah Muharib. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai Sawat, dia adalah sang penguasa kegelapan, pemberi pencerahan dan yang membuka pengetahuan rahasia, inisiator pada kehancuran, kekacauan, serta transformasi. Sebagai Ahila, dia adalah seorang raja agung yang penuh kuasa,
memerintah dengan tangan besi, dan sangat disegani. Sebagai muharib, dia merupakan pembantai, penghancur peradaban, peminum darah, pemakan daging, dan yang meniupkan kebencian serta kedengkian. Pada hierarki astral bumi, Arbab menjalin kerjasama dengan Yahweh El-Tzabaoth, Yahweh Jireh, bangsa Jehovah yang kemudian membentuk kompleks memori sosial sekaligus egregor Tuhan Jehovah. Dewan Elohim dan Dewan Adonai yang kemudian membentuk kompleks memori sosial sebagai Tuhan Elohim dan Tuhan Adonai. Selain yang sudah disebutkan itu, dia juga menjalin kerjasama dengan beberapa bangsa reptilian dan grey.